Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian di rumah anak-anak? Semoga semua tetap sehat dan bisa mengikuti kegiatan Matsama dengan baik. Hari ini kalian akan mengikuti salah satu kegiatan Matsama, yaitu riset madrasah. Ada yang tahu riset madrasah? Atau ada yang tahu tentang riset? Ya, riset adalah penelitian. Jadi dalam kegiatan riset madrasah yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu KIR, Karya Ilmiah Remaja, kalian nanti akan diajari terkait dengan penelitian dan juga penulisan dengan hasil penelitian yang telah kalian lakukan. Tapi untuk hari ini kalian tidak akan diajari untuk menulis, tetapi belajar untuk melakukan riset atau penelitian sederhana yang menyenangkan. Karena kondisi pandemi saat ini, maka yang akan kita gunakan adalah alat dan bahan yang ada di rumah. Yuk kita mengambil alat bahan yang ada di rumah. Ayo kita periksa alat dan bahan apa saja yang Bentar punyai. Nanti kita akan gunakan alat dan bahan itu untuk kegiatan praktikum. Nah, ternyata Bentar punya cuka, kemudian ada baking powder dan ada botol. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk penelitian atau riset. Apa yang saja yang bisa kita hasilkan dari baking powder dan cuka ini? Yuk kita lakukan penelitiannya. Nah, anak-anak, kita bergabung dengan kegiatan riset yang kedua. Dalam kegiatan riset yang kedua ini, kalian akan belajar tentang identifikasi suatu bahan itu mengandung senyawa boraks atau tidak. Kalian tentu tahu tentang borak. Borak merupakan salah satu zat yang cukup berbahaya apabila kita konsumsi. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi, kita lakukan percobaan kali ini. Yang akan kita sediakan adalah kunyit, ya. Di sini kita menyediakan kunyit sebagai indikator alami. Kemudian bahan yang akan kita uji di sini ada tahu. Ada 3 jenis tahu yang Bentar sediakan. Yang pertama tahu putih yang direndam dengan air biasa. Kemudian ada tahu yang mengandung borak yang memang sengaja saya tambahkan borak. Dan yang ketiga tahu yang saya tambahkan zat pewarna yaitu kunyit. Karena juga kunyit dikatakan baik sebagai bahan pewarna, makanya saya gunakan untuk bahan tambahan. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah menghancurkan kunyit. Nah, kunyit ini kita hancurkan karena kita di rumah, jadi pakainya bisa pakai cobek. Nah, selanjutnya cotton bud yang sudah disediakan kita lumuri dengan kunyit yang sudah kita hancurkan. Ayo Mbak Balkis bisa dibantu Ibu. Nah, ini kalian juga bisa mengerjakan hal seperti ini di rumah bersama dengan adik kalian atau dengan ayah, ibu, dan saudara kalian yang lain. Ini kan lebih menyenangkan praktikum bersama-sama. Nah, hasilnya seperti ini. Cotton budnya berwarna kuning. Kita biarkan dulu agak kering. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita ambil tahu yang sudah kita rendam dengan air masing-masing tadi. Ini Mbak Balkis itu dibantu yang ini ya, dihancurkan. Nah, kemudian kita hancurkan. Karena tahu jadi lebih mudah, kita bisa menghancurkannya menggunakan sendok. Ini yang tengah ini adalah tahu yang diberikan zat tambahan yaitu boraks. Kalau sudah hancur, langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi masing-masing tahu dengan menggunakan indikator yang sudah kita buat. Caranya bagaimana? Kita celupkan ke tahu atau ke bahan makanan yang akan kita teliti tadi. Nah, kita bisa bandingkan. Kalau tadi warnanya kuning, ini tetap kuning, sama kan? Tidak ada perubahan warna. Nah, hanya saja warnanya justru agak sedikit luntur. Nah, sekarang kita masukkan. Ini warnanya kuning seperti ini, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata ada perubahan warna. Yang tadinya berwarna kuning menjadi berwarna apa? Menjadi berwarna merah.
Nah, kita lihat. Nah, sekarang yang terakhir nih Mbak Balkis. Yang tadi diberi kunyit. Nah, sama, ternyata juga tidak mengalami perubahan. Jadi bisa kita bandingkan. Nah, tahu asli warnanya kuning, ketika tahu tersebut diberi borak, cotton budnya berubah menjadi merah. Kemudian ketika dikasih kunyit tetap berwarna kuning. Jadi kita bisa menggunakan pewarna alami yaitu kunyit untuk mengidentifikasi apakah bahan itu mengandung borak atau tidak. Ini bisa kalian modifikasi. Selain menggunakan cotton bud, kalian juga bisa menggunakan tusuk gigi dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Nah, gimana kegiatan riset hari ini? Menyenangkan bukan? Harapan Bu Endar kalian bisa mencoba kegiatan riset yang lain bersama dengan keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.